Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin alladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu ala dini kulli wa kafa billahi syahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika la wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Hadirin kaum muslimin wa jumratal mu'minin jamaah TV dakwah Al-Seru yang sama berbahagia, yang insya Allah akan selalu senantiasa dirahmati Allah oleh karena kumpulnya kita adalah merupakan kumpul yang bersifat berfastabiqul khairat. Mudah-mudahan kebaikan-kebaikan yang kita lakukan di media ini mendapatkan cucuran rahmat dan ridho dari Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Salawat teriring salam semoga selalu senantiasa tercurah limpahkan kepada junjungan kita Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, keluarga, sahabat, dan insya Allah sampai kepada kita yang selalu senantiasa istiqamah menjalankan apa yang diperintahkan Nabi, kemudian menjauhi apa yang dilarang oleh baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kaum muslimin, muslimat, ayah bunda, tuan puan orang baik, jamaah TV dakwah Al-Seru yang berbahagia. Pertemuan kita di kesempatan kali ini kita masih tetap dalam kajian hadis Arba'in An-Nawawi. Dan mari kita sama-sama mendengarkan hadis dari baginda Rasulullah Muhammad SAW, dan mudah-mudahan bisa kita ambil pelajaran dari apa yang kita dengarkan di kesempatan yang sangat mulia dan bahagia ini. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala, dari Abi Hurairah radhiyallahu anhu dia berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bahwasanya Nabi SAW bersabda, Innallaha ta'ala qal, sesungguhnya Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, Man ada li waliyan faqad azamtuhu bil harbi. Rasulullah SAW menegaskan bahwa sesungguhnya Allah Subhanahu wa ta'ala itu menegaskan, siapa yang memusuhi waliku, kata Allah, maka aku telah mengumumkan perang dengannya. Jadi siapa yang memusuhi utusan-utusan Allah, orang-orang yang mengajak tentang kebaikan kepada Allah Subhanahu wa taala, maka Allah tegaskan faqad adzamtuhu bil harbi, maka sungguh Allah telah mengumumkan peperangan dengan yang bersangkutan. Wa ma taqarraba ilayya 'abdi bi syai'in ahabba ilayya mimma aftaradtuhu alaihi. Kemudian hadirin yang sama dirahmati dan dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, Nabi SAW melanjutkan hadisnya dengan mengatakan, tidak ada taqarrub seseorang hamba kepada Allah yang lebih Allah cintai kecuali mereka beribadah kepada Allah dengan apa yang telah Allah wajibkan atas diri mereka. Lantas Nabi menjelaskan lagi, wala yazalu abdi yataqarrabu ilayya bin nawafili hatta ahibbahu. Lalu dijelaskan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, dan hambaku yang selalu mendekatkan diriku dengan nawafi, artinya perkara-perkara sunnah yang dia lakukan di luar perkara fardu, maka aku akan mencintainya. Kalau kita melakukan yang fardu, maka tambah lagi yang sunnah, agar Allah Subhanahu wa ta'ala menaruh cinta kepada diri kita. Lantas Nabi SAW menjelaskan, fa'idha ahbabtuhu, apabila aku mencintai dirinya, kuntu sam'ahu alladhi yasma'ahu bihi, maka pendengarannya akan menjadi pendengaranku yang akan dia gunakan untuk mendengar. Kemudian Nabi katakan lagi selanjutnya, wa basarahu alladhi yubsiru bihi, dan aku adalah pendengarannya yang dengannya dia menggunakan untuk mendengar. Kemudian hadirin yang sama dirahmati dan dimuliakan Allah, Rasulullah SAW menegaskan lagi dalam hadisnya, wa yadahu allati yabtisu biha. Kemudian Allah Subhanahu wa taala memberikan ketegasan bahwa tangan yang digunakan untuk memukul. Warijlahu allati yamshi biha, kemudian kaki yang digunakan untuk berjalan. Selanjutnya Nabi katakan, wala in sa'alani la u'tiyannahu, kemudian
jika ia meminta kepadaku, niscaya akan aku berikan kepadanya. Kemudian wala inista'adani la u'idannahu. Lantas jika dia meminta perlindungan dariku, niscaya aku akan melindunginya. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Bukhari. Hadirin yang sama berbahagia, dirahmati dan dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Maka pelajaran yang kita ambil dari pembahasan hadis kita ini, yang pertama, besarnya kedudukan seorang wali karena dirinya diarahkan dan dibela oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, perbuatan-perbuatan fardu merupakan perbuatan-perbuatan yang dicintai Allah, apalagi ditambah dengan nawafil, apalagi ditambah dengan yang sunnah, maka Allah lebih mencintai diri kita. Kemudian yang ketiga, siapa yang kontinu melaksanakan sunnah dan menghindarkan dari perbuatan maksiat, maka dia akan meraih kecintaan Allah yang sangat luar biasa. Dan yang keempat, pelajaran yang kita ambil adalah jika Allah Ta'ala telah mencintai seseorang, maka dia akan mengabulkan doanya. Dan hadirin yang sama dirahmati dan dimuliakan Allah, pemahaman yang benar tentang wali dapat kita lihat pada Quran surat ke-10 ayat ke-62 sampai 64. Kemudian selanjutnya keutamaan ibadah nawafil bisa kita lihat pada Quran surat ke-35 ayat 32, dan kekuatan dari Allah itu dapat bisa kita lihat pada Quran surat 22 ayat ke-40 dan Quran surat 18 ayat ke-39. Mudah-mudahan bisa dipahami dan bisa dibuka kembali Qur'annya di rumah terkait dengan apa yang baru saja kita dengarkan, agar semakin memberikan pemahaman yang baik kepada diri kita untuk memahami agama ini, yang konsep selanjutnya kita dapat melakukannya dan mengamalkannya dalam mengisi sisa kehidupan kita di alam permukaan buminya Allah Subhanahu wa taala. Subhanakallahumma bihamdika nashhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilaik. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.